Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Masih dalam tema yang sama, kita membahas tradisi mudik lebaran. Dan kalau kita bicara soal tradisi mudik, ini pasti ada dampak-dampak positif yang didapatkan. Selain masyarakat yang bersilaturahmi dari kota-kota besar menuju ke kampung halaman, namun juga ada dampak ekonomi ataupun perputaran ekonomi dari tradisi mudik lebaran ini. Mungkin boleh dilanjutkan ke Pak An. Nah, jadi di samping saya kan karena akademisi ekonomi basisnya, jadi akan melihat dari sisi itu dulu yang sebagian besar. Dan memang ini kemudian ketika bisa dikelola dengan baik, itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa sebenarnya bagi daerah. Jadi sebenarnya ketika menjelang Lebaran, itu pasti fasilitas infrastruktur pemerintah siapkan. Ya. Jadi salah satu manfaat mudik itu adalah menstimulus pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya melalui pembenahan infrastruktur kayak gitu. Jadi jangan heran ketika kita menjelang Lebaran itu seluruh fasilitas infrastruktur itu dicek kesiapannya kayak gitu. Jangan sampai kemudian mudik itu menjadi kendala bagi masyarakat kayak gitu. Jadi itu salah satu manfaatnya peningkatan infrastruktur. Nah, hal lainnya ketika ketika mudik adalah pertumbuhan ekonomi pasti. Ya, karena uangnya sudah bergetar, ya pasti akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baik pada sisi makro maupun mikro. Pada sisi mikro tentu kita lihat bahwa ketika mudik itu ekonomi di daerah tempat mudik itu pasti akan mengalami peningkatan. Ketika kita mudik pasti kita akan bersilaturahmi dengan keluarga pasti, tapi akan kita mengunjungi tempat-tempat wisata ya. Jadi juga mengunjungi rumah-rumah makan kayak gitu ya. Jadi itu ekonomi mikro jadi peningkatan aktivitas ekonomi di daerah kayak gitu. Ya, ini menjadi hal yang difokuskan juga oleh pemerintah. Tadi salah satunya disebutkan adalah fasilitas-fasilitas atau infrastruktur untuk mendukung dari mudik itu sendiri. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari tradisi mudik ini, apa sih sebetulnya menjadi poin penting atau persiapan dari pemerintah, apalagi ini sudah menjelang mau Hari Raya Idul Fitri? Nah, itu tadi pemerintah memang tidak bisa main-main. Berbeda di negara lain yang mungkin ada juga tradisi mudik tidak semasif di negara kita ya. Kita melibatkan 40% hampir lebih dari jumlah penduduk kita. Maka pemerintah tidak bisa main-main. Nah, fasilitas baik dari sisi transportasi udara, laut maupun darat itu pasti perlu disiapkan oleh pemerintah. Makanya pemerintah dari sekian bulan sebelum hari H itu pasti sudah mengecek berbagai kesiapan baik dari sisi transportasinya maupun sarana prasarananya. Nah, jadi itu yang menyebabkan memang tiap tahun itu walaupun ada peningkatan jumlah pemudik, tapi pelaksanaannya cenderung selalu lebih baik, lebih smooth kayak gitu. Sehingga pemerintah kemudian jauh-jauh hari misalnya menyiapkan prasarana darat misalnya jalan tol kayak gitu ya. Walaupun belum bisa pakai full maka fungsional kayak gitu, seperti beberapa jalan tol yang di Jawa walaupun belum bisa beroperasi secara utuh, tapi tetap ketika mudik Lebaran itu dipersiapkan untuk fungsional, jadi bisa dipakai pada saat itu dengan free biasanya kayak gitu. Nah, ini salah satu bentuk berbagai macam fasilitas yang diberikan pemerintah. Gitu ya. Dan sebenarnya dari sisi pemerintah pun menyiapkan ada mudik gratis kayak gitu ya. Begitu juga swasta merespon itu kayak gitu. Banyak juga swasta sekarang kemudian menyiapkan fasilitas itu merespon gratis. Bahkan saya lihat beberapa maskapai untuk memfasilitasi jangan sampai terjadinya penumpang lonjakan penumpang pada hari-hari tertentu, mereka sudah men-spread itu. Jadi ketika jauh-jauh hari mereka memberikan diskon yang luar biasa. Misalnya penerbangan misalnya maskapai tertentu memberikan diskon yang sangat tinggi kalau mau mudiknya di bawah tanggal 17 misalnya kayak gitu ya. Itu sebenarnya salah satu strategi dari maskapai untuk memberikan pelayanan sehingga tidak terjadi penumpukan pada waktu tertentu. Nah, kalau kita melihat saat ini tadi disampaikan juga memang tidak ada pembatasan lagi gitu ya. Mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kalau di tahun ini apakah dengan tidak adanya pembatasan ini justru keamanan dikurangi gitu atau justru diperketat dengan dengan tidak adanya pembatasan ini? Pada sisi sebenarnya pembatasan PPKM itu kan memang tidak ada lagi, tetapi perilaku hidup sehatnya tetap harus digaungkan kayak gitu ya.
kita juga kan sudah cukup secara pribadi sudah cukup menyadari ketika dalam suatu ruangan tertutup dengan banyak orang kita menggunakan masker kayak gitu ya. Tetap perilaku hidup sehat dan bersih itu tetap harus dijaga walaupun tidak ada pembatasan. Nah, pembatasan itu sendiri kan akhir Desember 2022 itu sudah dicabut nih oleh pemerintah. Tidak ada lagi PPKM seperti itu. Tetapi bukan berarti pemerintah lalai kayak gitu. Tetap personil-personil petugas-petugas yang menjaga keamanan dan memfasilitasi itu agar tidak terjadi penumpukan itu seperti itu, tetap ada petugas di situ biasanya. Sangat terlembaga sekali sebenarnya di kita untuk hal-hal seperti itu. Nah, untuk para calon pemudik ini sendiri, apakah ada masih persyaratan-persyaratan seperti tahun-tahun sebelumnya, misal kayak untuk vaksin gitu ya, ataupun ada untuk cek-cek gitu juga ya untuk tahun ini? Apakah masih ada persyaratan-persyaratan khusus gitu untuk para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman? Saya tidak tahu pasti ya, tidak tahu clearnya seperti apa. Tetapi sebenarnya kalau persyaratan dasar ketika vaksin yang 2 kali, vaksin wajib 1, 2 itu hampir sebagian besar kan kita sudah, kecuali misalnya pesawat harus vaksin booster ya seperti itu. Nah, tetapi kalau saya pikir pemerintah juga ketika salah satu dasar pembatasan PPKM itu dicabut adalah dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar masyarakat kita vaksin 1, 2-nya sudah sangat terpenuhi targetnya kayak gitu ya. Tinggal vaksin booster 3, 1 dan 2, artinya vaksin 3 dan 4 kayak gitu. Dan mencermati tren penurunan COVID juga, kemudian kita sebenarnya sangat bersyukur bahwa memang ada trennya sudah sangat melandai kayak gitu kan. Dan hampir dalam setiap kegiatan pemerintah juga pembatasan-pembatasan itu tidak ada lagi kayak gitu. Cuman tetap perilaku hidup sehat dan bersih itu harus dijaga lah oleh kita. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal tren mudik juga, nah khususnya di Bengkulu saat ini. Nah, kalau untuk Bengkulu sendiri, kalau melihat data, apakah juga terjadi peningkatan yang katakanlah luar biasa di tahun ini? Kalau kita melihat keseluruhan tadi ya, mungkin ada banyak wilayah-wilayah gitu untuk mereka para perantau ini akan pulang ke kampung halaman. Nah, kalau di Bengkulu sendiri, apakah ada persiapan dan bagaimana tren mudiknya di tahun ini? Sebenarnya Bengkulu sama seperti daerah lain sebenarnya. Atau pekerja-pekerja migran atau pekerja-pekerja Bengkulu yang luar itu cukup banyak juga, artinya mudik ke Bengkulu kayak gitu. Sebenarnya makanya mengantisipasi ini juga kan pemerintah Bengkulu juga sebenarnya responsif juga terhadap pelayanan di sektor penerbangan, pelayanan di sektor transportasi darat kayak gitu ya. Itu pastilah pemerintah Provinsi Bengkulu kayak gitu. Makanya dari sisi perbankan pun pemerintah menyiapkan sekitar 2,65 triliun tadi saya bilang untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas baik mudiknya maupun selama masa mudiknya itu sendiri kayak gitu. Karena pasti peningkatan ekonomi ada di situ. Nah, persiapan itu antara lain juga direspon swasta, misalnya mereka peningkatan pada sisi pelayanan perhotelan kayak gitu ya. Karena pasti walaupun sebagian besar pemudik itu lebih senang untuk menempati rumah tinggalnya kayak gitu ya, karena akan bicara soal kenangan masa lalu kayak gitu. Tapi juga tidak sedikit yang kemudian memilih tinggal di hotel kayak gitu. Nah, itu salah satu yang direspon oleh pihak swasta dengan memberikan berbagai fasilitas, insentif bagi para pemudik yang tinggal di hotel kayak gitu. Itu jadi itu fenomena. Ada persiapan-persiapan juga. Ada persiapan untuk para pemudik yang akan pulang ke kampung akan tinggal di kampung halaman, tetapi juga ada persiapan lain terutama dari pihak swasta juga. Iya, pasti itu. Oke, baik, kita akan jeda dulu, kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita kali ini berkaitan dengan tradisi mudik lebaran. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo.